Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi soal isometric design, tapi kali ini kita akan lebih detail lagi. Nah, di sini aku sudah buat satu ilustrasi isometric ya. Ini rumah dan halamannya. Dan kita akan membedah layer by layer ya. Jadi layer demi layer kita akan lihat gimana sih prosesnya. Oke. Jadi ini aku udah nggak buat dari awal lagi. Jadi kita akan langsung bahas layer demi layernya. Oke. Yang pertama-tama aku akan hide dulu semuanya. Oke, kalau kalian lihat ini adalah gambaran outline-nya ya. Nah, sekarang kita akan dari bawah dulu ya. Nah, ini adalah backgroundnya ya. Ini biasa ya, aku pakai gradient di sini. Jadi kalian bisa buat warna gradient sesuka kalian. Terus di warna ini aku sempat pakai yang namanya noise. Nah, noise ini aku jadiin 15%. Oke, berikutnya lagi aku tambahin background yang sama, tapi scale-nya lebih kecil lagi. Ya, ini cuman buat hiasan aja ya, teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada floor. Ya, kalau kalian pingin bikin isometric kayak gini, di video sebelumnya itu aku udah jelasin soal gimana cara bikin isometric design. Jadi kita akan buka dulu tabnya, kita pergi ke studio, lalu isometric. Nah, jadi yang floor ini aku pakai yang top ya, yang bagian top. Oke, lanjut, ada satu floor lagi. Oke. Nah, konsepnya ini adalah halaman rumahnya. Nah, di sini aku jadikan opacity-nya itu 90%. Aku pakai gradient juga warnanya. Dan kalau kalian lihat di sini itu ada semacam brush ya. Jadi aku pergi ke pixel persona. Lalu aku tinggal pilih brush yang ada di sprays and spatters. Nah, jadi aku pakai kalau nggak salah ini ya, finest spray itu ya, pokoknya itulah ya teman-teman. Jadi brush yang ini, terus warnanya tinggal aku sesuaiin. Jadi warnanya itu lebih gelap sedikit daripada warna floornya, warna lantainya ini. Oke. Setelah itu di sini ada ini floor untuk rumahnya ya. Jadi ini aku pakai warna putih biasa. Lanjut, di sini adalah bagian depan rumah. Nah, di sini aku pakai yang namanya side. Oke, ini ya. Terus bagian samping rumah. Nah, bagian samping rumah di sini aku pakai plain front. Oke. Nah, ini semuanya warnanya gradient. Opacity-nya itu aku turunin jadi 85% semuanya. Nah, noise-nya itu nggak ada. Lanjut, ini adalah bagian atas rumahnya. Oke, di sini itu bukan gradient, ini hanya warna orange biasa. Lalu aku tambahin sedikit ya. Ini bukan atap sih sebenarnya, ini ya bikin menarik aja ilustrasinya ya, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ini kayak apa ya, kayak kaca begitu ya, karena di bagian atas ini, layer yang ini nih. Nah, opacity-nya itu aku turunin jadi 70% dan warnanya juga itu rada terang. Jadi ketika warna terang terus di opacity-nya diturunin, itu bakal kelihatan kayak kaca gitu. Nah, dan aku tambahin juga ini ada line, bukan line, ini shape, curve ya. Oh enggak, ini rectangle, sorry.
rectangle opacity-nya itu tetap 100, tapi lagi-lagi rectangle ini itu masuk ke dalam layer yang ini, yang atap. Kalau kita keluarkan, nah dia akan jadi kayak gini. Kalau kita masukin ke dalam layer kacanya tadi, dia akan jadi seperti ini. Nah, warnanya itu tinggal disesuaikan aja teman-teman, jadi warnanya itu agak lebih terang. Begitu juga dengan yang di samping-sampingnya ini, aku juga taruh layer-layer ini rectangle biar sama ya. Semoga kalian bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, ini bagian pertama. Nah, aku juga bikin yang kedua. Semuanya sama ya. Jadi kalian tinggal bikin kotak rectangle, terus pakai yang top, lalu yang bagian ini side, lalu ini juga front. Jadi itu gampang ya teman-teman untuk bikin kayak gini. Lanjut, kita akan lihat pintu dari rumahnya. Oke. Nah, jadi bikin pintu ini gimana teman-teman? Ini sangat gampang. Jadi pertama-tama kalian tinggal bikin rectangle sesuai dengan plan side-nya ya. Terus aku masukin rectangle juga yang ini. Oke. Itu pakai juga di plan side, terus ada ini. Nah, yang ini aku pakai yang front. Yang ini ya. Nah, lanjut, ini ada semacam jendela di atas, jendela kecil. Stepnya juga sama kayak pintu. Jadi aku kalau nggak salah tinggal copy paste, terus aku pendekin aja ini, dan jadilah kayak gini. Nah, sekarang kita akan lihat jendelanya. Oke, di sini ada dua rectangle, warnanya sama kayak pintunya. Terus, nah di depannya sini ada yang warna kuning. Nah, lagi-lagi warna kuningnya ini aku turunin opacity-nya jadi 85%. Jadi akan kelihatan seperti ini. Semoga kalian bisa ngerti ya sejauh ini penjelasan aku. Nah, karena sebenarnya cukup mudah untuk bikin ilustrasi kayak gini. Nah, kita akan lanjut dengan bagian pagarnya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Oke. Nah, yang bagian sini nih tuh aku pakai gradient juga warnanya. Kalau bagian atas ini itu cuman warna biasa, nggak pakai gradient. Nah, kalau ini itu lagi-lagi aku pakai plain front. Nah, sedangkan yang di atas ini itu pakai top. Nah, jadi kalian tinggal sesuaiin aja, dibikin sejajar. Oke. Nah, ini bolong sengaja karena dia tetap akan tertutup. Nah, kita akan lanjut layer berikutnya. Oops, sorry. Oke. Nah, ini dia akan tertutup seperti ini. Oke. Nah, jadi ini ada 4 pagar ya, kalau bisa dibilang. Nah, warna-warnanya ini itu aku tinggal sesuaiin aja. Jadi aku pengen yang di bagian sini itu lebih terang, juga di sini lebih terang, dan bagian sini agak gelap, dan di sini makin gelap ya. Jadi kalian tinggal bayangin aja penempatan lightingnya itu kira-kira kayak gimana, pencahayaannya itu kayak gimana, kalian tinggal bayangin aja, atau kalian search mungkin
kalau misalnya bikin isometrik kayak gini, bagusnya itu pencahayaannya itu kayak gimana. Jadi itu terserah kalian. Nah, nggak lupa untuk pintu pagarnya. Oke, jadi di sini hanya kotak biasa ya. Di sini aku bikin grup, warnanya itu nggak gradien, warnanya biasa, tapi di sini aku sengaja bikin gelap ya, variasi. Oke, jadi di sini ada 5 layer ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya itu tinggal dibikin sesuai posisinya. Misalnya ini aku pakai side, terus yang ini top, dan ini front. Jadi cukup mudah. Oke, nah lanjut ke bagian taman ya, sebelah sini. Di sini aku tambah rectangle. Jadi sebenarnya pertama itu cuman ada warna kuning ini. Oke. Ini warnanya biasa, dan seperti kalian lihat di sini ada brush ya. Itu sama kayak tadi, jadi aku pergi ke pixel persona, terus aku buat brush. Nah, terus aku tambahin juga yang bagian bawahnya. Ini sebenarnya bukan shadow sih ya, cuman imajinasi aku saja ya. Nah, terus aku juga tambah kayak gini ya. Nah, kalau yang ini itu adalah curve ya, semuanya curve. Nah, di sini aku nggak pakai grid isometric gitu ya. Aku nggak pakai yang ini. Aku cuman tinggal bikin aja. Oke. Tinggal tahan shift terus dibikin seperti itu. Jadi aku nggak pakai plane apapun di sini. Nah, kenapa jarak-jaraknya bisa sama? Karena kalau di Affinity Designer itu ketika kalian misalnya ini ya, coba ya aku taruh sini. Nah, kalau misalnya aku tahan Alt terus aku pindahin kayak gini, nah kalian itu tinggal spam Ctrl J dan itu akan mengikuti jarak yang sebelumnya ya. Aku juga sudah pernah jelasin, kalau nggak salah itu di video awal-awal yang judulnya Echo. Kalian bisa tonton videonya, nanti aku taruh link deskripsi di bawah. Nah, kita akan lanjut dengan pohon-pohonnya. Nah, pohon-pohonnya ini itu aku bikin semuanya jadi simbol. Supaya apa? Supaya kalau ketika aku ganti warna di satu pohon, dia akan keganti semua. Jadi aku nggak perlu klik satu-satu kayak gini lagi. Jadi tinggal ganti di sini misalnya kayak gini ya. Oke, kita akan bikin lebih terang lagi. Nah, bisa kalian lihat semua pohon, semua simbol pohon itu akan mengikuti warnanya ya. Oke. Nah, ini segitiga ya teman-teman. Terus aku convert menjadi curve, lalu aku tinggal tarik notnya, garisnya ini. Jadi aku tidak bikin note lagi, jadi aku tinggal tarik kayak gini. Oke. Kalau yang ini adalah rectangle tool, tapi aku bikin curve dan ujungnya itu aku jadiin round ya. Dan warnanya itu gradient. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut ke layer berikutnya. Nih. Nah, bisa kalian lihat di sini ini kayak kaca ya teman-teman. Kalau kalian perhatiin, dan ini adalah curve. Jadi aku bikinnya manual. Aku nggak pakai isometric guide di sini. Jadi aku bikinnya manual. Oke, dan opacity-nya ternyata aku rubahnya di bagian sini ya, bagian color, bukan di sini. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa ubah juga di sini, nggak masalah. Nah, jadi opacity-nya itu 50%, warnanya itu lebih terang juga. Nah, dan di dalam kaca ini aku taruh
elemen-elemen kayak gini ya. Jadi ini semuanya adalah curve. Nah, jadi di sini ada dua warna ya teman-teman. Ini aku akan coba hide dulu kacanya. Nah, seperti ini. Curve-nya juga itu aku bikinnya manual. Aku nggak pakai isometric guide di sini. Jadi cuman bikin aja, sesuaiin ya dimensinya. Terus aku bikin dua warna ya di sini. Ada yang gelap, ada yang terang. Nah, kita akan lanjut dengan yang terakhir. Di sini aku tambahin ikan di bawah ya. Jadi juga aku sempat cari foto fish di Unsplash yang sudah ada di Affinity Designer, dan aku temunya ini. Oke, ini aku terangin dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi aku tinggal sesuaiin posisinya. Oke. Nah, kenapa gambarnya bisa miring kayak gini? Nah, aku pakai yang tanda ini nih. Kalau kalian bisa lihat di transform itu ada yang ini, shear. Oke. Kan kayak gini. Pokoknya kalian lihat aja tanda anak panah yang saling berlawanan. Oke. Jadi kalian coba berkreasi dengan tools yang satu ini. Oke, di sini aku hide aja dulu. Nah, ikannya ini itu sebenarnya warnanya hitam dua-dua, terus yang satu ini putih. Nah, tapi kenapa kelihatan ungu kayak gini ya? Karena ada lantai yang ini. Tuh. Oke, dan ada satu bagian lagi yang aku lupa ini. Nah, jadi ini bagian jalan menuju ke pintu. Nah, di sini aku buat jalannya unik. Jadi konsepnya aku itu di sini itu kayak kaca ya, kaca yang ngambang ya, itu imajinasi aku. Terus yang di bagian sini itu, yang di bawahnya itu bolong. Jadi tembus. Jadi bisa lihat ikan-ikannya ya. Terus di sini aku coba hide dulu salah satu. Nah, ini konsepnya itu sama kayak pintu sama jendela ya. Di sini ada 3 layer. Jadi yang pertama ini, yang besar ini. Kedua itu ada layer yang di bagian sini. Di sini itu aku pakai plain front, dan di sini aku pakai yang side ya. Dan warnanya tinggal sesuaiin aja. Di sini aku maunya bagiannya itu gelap, di sini terang. Oke, jadi kelihatannya kayak bolong gitu. Oke, gimana menurut kalian video kita kali ini? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini jika kalian suka, juga like dan komen kalau kalian ingin request tutorial atau ingin bahas sesuatu soal desain ya, bisa ya, kalian tinggal komen di bawah. Dan untuk mensupport channel ini juga kalian tinggal subscribe di channel Millions, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media aku, nanti aku taruh di deskripsi di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.